Yuk, balik lagi sama gua Rian Prasetyo. Nah, saya NIM-nya 094 dari Prodi PTI. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Oke, langsung saja, nggak usah lama-lama. Yang pertama adalah sekilas tentang komputer. Oke, nah, untuk penjelasan awal adalah sejarah komputer. Dalam sejarah, manusia dan mesin kini bekerja sama di era internet yang menghubungkan secara global tanpa memandang batas geografis, ras, atau keyakinan. Saat Anda mengklik tautan, Anda memulai aliran informasi dari lapisan aplikasi hingga fisik. Data Anda dikemas, dilabel, dan dikirim melalui jaringan lokal, internet perusahaan, hingga internet skala luas. Oke, yang kedua ada perjalanan paket data. Nah, ini teman-teman pastinya belum tahu nih, gimana sih proses data itu berjalan. Setiap paket data melewati serangkaian perangkat seperti router, switch, dan firewall untuk memastikan keamanan dan validitasnya. Di server web, informasi yang diminta diproses dan dikirim kembali ke Anda melalui rute yang sama. Dengan demikian, setiap klik tautan atau pengiriman file melalui internet merupakan bagian dari evolusi internet yang terus berkembang. Oke, selanjutnya adalah model OSI. Nah, model OSI ini adalah referensi teoritis yang terdiri dari 7 lapisan, membantu pemahaman komunikasi jaringan dengan standar multi-vendor. Meskipun tidak langsung digunakan, model OSI sering digunakan untuk troubleshooting dan deskripsi operasi jaringan. Oke, sebelum saya jelasin ini, saya pilih konsep copy supaya kita bisa lebih fresh gitu. Oke. Nah, ini lanjutan dari model OSI. Yang di lapisan dalam model OSI mencakup fisik, data link, jaringan, transportasi, sesi presentasi, dan aplikasi. Masing-masing memiliki peran yang unik, mulai dari menangani perangkat keras hingga menyediakan dengan memahami perjalanan data melalui setiap lapisan. Kita dapat dengan cepat mendiagnosis dan memperbaiki masalah jaringan. Meskipun tidak langsung digunakan, pemahaman tentang model USI tetap penting dalam memecahkan masalah jaringan layanan aplikasi kepada pengguna. Oke, nah selanjutnya adalah perbedaan TCP dan UDP. Perbedaan antara TCP dan UDP dalam model TCP atau IP adalah signifikan. Oke. Nah, kepanjangan dari TCP sendiri adalah Transmission Control Protocol, menawarkan koneksi yang handal dan terjamin, sementara UDP atau bisa disebut User Datagram Protocol lebih cocok untuk koneksi real time yang tidak memerlukan keandalan mutlak. Model TCP atau IP yang terdiri dari lapisan aplikasi, transportasi, internet, dan link menawarkan standar untuk koneksi jaringan end-to-end. Setiap lapisan memiliki protokol dan perangkatnya sendiri, memastikan aliran data yang lancar dan terorganisir. Nah, selanjutnya adalah nomor port. Nomor port penting untuk memastikan aplikasi yang tepat menerima data yang dikirim. Dengan nomor port, komputer dapat mengetahui layanan apa yang harus menerima data tersebut, menjaga komunikasi yang efisien dan efektif melalui jaringan. Nah, ini cakupan keseluruhan dari tadi ada USI, TCP atau IP, dan nomor port juga. Kita dapat memahami dan mengoptimalkan operasi jaringan untuk kebutuhan yang berbeda, pastinya ya kan. Terlepas dari kompleksitasnya, evolusi jaringan terus membawa kita ke era yang lebih terhubung dan cerdas. Revolusi digital telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi secara dramatis. Meskipun begitu, dunia yang terhubung masih belum sepenuhnya cerdas atau terkoneksi sesuai keinginan kita. Pada tahun 1980-an, ISO mengembangkan model ISO sebagai standar dasar untuk desain jaringan. Oke, selanjutnya adalah fungsi nomor port. Nomor port penting untuk memastikan aplikasi yang tepat menerima data yang dikirim. Dengan nomor port, komputer
dapat mengetahui layanan apa yang menerima data tersebut, menjaga komunikasi yang efisien dan efektif melalui jaringan. Dengan memahami tentang model OSI, USI, TCP atau IP, dan nomor port, kita dapat memahami dan mengoptimalkan operasi jaringan untuk kebutuhan yang berbeda. Terlepas dari kompleksitasnya, evolusi jaringan terus membawa kita ke era yang lebih terhubung dan cerdas. Revolusi digital telah mengubah cara kita berjalan dan berkomunikasi secara dramatis. Meskipun begitu, dunia yang terhubung masih belum sepenuhnya cerdas atau terkoneksi sesuai dengan keinginan kita. Pada tahun 1989, ISO mengembangkan model USI sebagai standar dasar untuk desain jaringan. Nah, model OSI sendiri terdiri dari 7 lapisan yang membangun model interaksi sistem terbuka, dimulai dari lapisan aplikasi yang menerima perintah dan pengguna, dari pengguna dan menyediakan layanan jaringan. Lalu lapisan presentasi memformat data agar dimengerti oleh aplikasi dan melakukan enskripsi. Nah, emang sesi itu penting nggak? Nah, di sini dijelaskan bahwa sesi memungkinkan pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi koneksi antara dua proses aplikasi. Sementara lapisan transport memastikan transmisi data yang andal dan valid. Di lapisan jaringan, data dikemas menjadi paket dan diarahkan ke tujuan. Sementara di lapisan data link, paket diubah menjadi frame dan dipindahkan melalui media fisik. Nah, dari sini sudah bisa kita simpulkan bahwa proses sesi merupakan proses yang sangat penting dalam alur pengiriman data. Terakhir, di lapisan fisik, frame dikonversi menjadi bit dan dikirim melalui media fisik seperti Ethernet. Dengan memahami perjalanan data melalui USI, kita dapat mengapresiasi. Nah, ini ada satu kalimat penting. Dalam perjalanan evolusi jaringan yang kompleks, pemahaman yang memadai TCP atau IP dan nomor port adalah kunci untuk mengoptimalkan operasi dan menjajahi dunia digital yang semakin terhubung dengan percaya diri dan keberanian. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.